Kalau semua peristiwa mau di planning, kenapa kematian yang pasti itu kita nggak planning juga? Maksudnya kita bilang gitu, nanti gini, bilang udah, insya Allah. Mudah-mudahan sih Allah masih kasih panjang umur, tapi dalam sehat afiat ya. Kemudian kalau Allah udah mau ambil, mudah-mudahan saya benar-benar udah taat sama Allah. Ibadahnya udah lebih bagus, mudah-mudahan Allah udah lebih ridho masukin saya ke surga gitu ya. Berparas cantik dan multi talenta, begitulah gambaran dari sosok penyanyi dangdut ternama era 80-an, Camelia Malik. Ya, namanya tak perlu diragukan lagi di belantika musik Indonesia. Beberapa karyanya pun populer pada zamannya. Kendati demikian, sebelum terjun ke dunia tarik suara, rupanya wanita asal Minangkabau ini mengawali karirnya sebagai seorang pemain film layar lebar. Hingga seiring berjalannya waktu, namanya pun kian dikenal. Hingga ia memulai peruntungan lainnya di dunia tarik suara dengan membawakan lagu berjudul Colak-Colek. Dari kecil udah di lingkungan seni. Artinya ayah saya, Jamaluddin Malik itu produser film dan punya perusahaan film namanya Persari. Tahun 70 saya mulai diminta oleh Ibu Citra Dewi untuk main di film di perusahaannya. Jadi karir saya itu justru bukan di musik dulu, di film. Tapi kenapa dangdut itu karena Reynold. Dulu tuh Reynold itu pemain The Mercies. Dan di situ mereka suka nyanyi lagu Melayu Deli. Jadi ada produser lain minta supaya dia berdangdut. Dia ngerasa bahwa kayaknya lebih cocok perempuan deh kalau nyanyi dangdut karena mungkin bisa gaya-gaya. Walaupun dia nemenin kan. Akhirnya dia bikinin saya itu grup namanya Tarantula. Ini yang menemani perjalanan karir saya pertama kali. Jadi ini baju show saya pertama di lagu Colak-Colek tahun 70. Jadi ini dari beberapa kategori. Kalau ini kategori penyanyi rekaman wanita terbaik. Awal-awal tuh ini tuh dari angket siaran ABRI dulu. Ini penulis lirik dangdut terbaik. Oh kalau ini rekayasa. Ini rekayasa cinta, ini ciptaan pencipta senior Munif Bahaswan. Kalau cinta sudah direkayasa dengan gaya canggih luar biasa, rindu buatan, rindu sungguhan, susah dibedakan. Bilang sukses menjadi seorang public figure sepertinya tak menjamin perjalanan cinta wanita yang dijuluki diva dangdut Jaipong ini berjalan dengan mulus. 3 kali mengarungi biduk rumah tangga, nyatanya pernikahan yang dijalani Camelia Malik pun harus kandas di tengah jalan. Meski harus hidup dengan menyandang status sebagai single parent, tak membuatnya bersedih. Terlebih dengan kehadiran buah hatinya Azalia Malik Capri dan Sadam Rizky Capri yang menjadi penyemangat Camelia hingga saat ini. 11 tahun menjalani kehidupan seorang diri tak membuat wanita kelahiran 22 April 1955 ini merasa kesepian. Insya Allah saya minta sama Allah enggak. Saya enggak pernah minta Allah itu saat ini. Saya berterima kasih saya udah pernah menikah, kemudian saya punya anak. Kemudian mungkin nggak terlalu bagus cerita hidup saya di dalam rumah tangga. Tapi semua tuh saya syukuri karena itulah jatah saya gitu kan. Dan bisa atau nggak bisa itu sebenarnya pilihan kan.
Tetapi takdirnya kan nggak bisa dilawan. Sadar akan kewajibannya sebagai seorang muslimah, terbesit dalam pikiran wanita yang akrab disapa Mia ini untuk mengubah penampilannya dengan berhijab. Masya Allah. Saya pakai hijab itu udah di 50 lebih. Dan gitu aja. Mula-mula saya mau coba pakai kerudung. Lama-lama dari kerudung aja saya ngerasa udah tergantung gitu. Kalau mau pergi, bawa aja deh. Biarpun gak dipakai nih, masih suka nyalon, masih apa, bawa aja deh. Jadi nggak ada sebuah keputusan yang saya harus berhijab tahun ini begini, karena nggak ada. Jalan gitu aja. Akhirnya saya benar-benar ya tutup, bukan cuman sifatnya kerudung. Ya, di umur yang tak lagi muda, membuat Camelia pun terus memperdalam ilmu agamanya untuk menyiapkan di kehidupan abadinya kelak. Terlebih, sang sahabat Marissa Haque sudah lebih dulu dipanggil oleh sang pencipta. Saya juga termasuk orang yang suka bilang-bilang sama anak saya. Kalau saya ada di mana-mana meninggalnya kan kita nggak tahu. Bawa ke Jakarta, misalnya kejadiannya di Bandung gitu ya, atau di apa. Bawa ke Jakarta karena ibu kan di Jakarta, jadi makamkan di Jakarta. Terus kalau di rumah jangan dilama-lama gitu. Kalau udah semuanya hadir langsung aja dimakamin yang paling deket aja. Di mana ibu kita tinggal yang paling deket gitu. Saya bilang gitu. Assalamualaikum, hai sobat cantik. Menemani weekend kali ini, kita mau mengajak kalian untuk mampir ke salah satu store muslimah. Dan di sini kita akan membahas mengenai tren fashion busana muslim tahun ini. Wah, seperti apa ya kira-kira? Yuk ikutin terus. Hai, Assalamualaikum sahabat cantik. Aku penasaran banget ya karena saat ini tuh tren fashion semakin berkembang sahabat cantik. Jadi aku pengen nanya-nanya langsung nih sama owner dari Arafi untuk tanyain tren fashion saat ini. Nah, kita panggil sambut langsung ke ownernya. Halo kakak, boleh gabung? Halo, halo. Boleh kenalin namanya siapa kak? Ya, oke, nama saya Bunda Hanim, owner dari Hijab Arafi. Masya Allah. Oke Bunda Hanim. Nah di sini aku ngeliat displaynya baik banget ya. Ini kayaknya tren fashionnya lagi terkenal banget ya di tahun ini. Nah aku boleh nanya nggak sih tren fashion saat ini tuh seperti apa menurut versi dari Arafi? Oke, jadi tren fashion sekarang ini adalah dress-dress yang masih berbahan seal. Ya, jadi kita aplikasikan seperti ini. Ini bahannya dari Gradensa seal ya. Ini ada ruffle-nya di sini. Jadi biar kesannya tuh nggak biasa aja, masih tetap manis. Ketika kita pakaiin hijab di sini masih terlihat kombinasinya ya. Jadi begini Kak, looknya kalau udah dipakai on model ya. Jadi terlihat lebih elegan luxury gitu ya Kak ya. Banget. Nih, ini lagi-lagi berbahan seal karena emang kalau ngomongin elegan ya seal itu nomor satu ya. Dan ini kita kasih ruffle lagi dengan lengan puff ya. Dengan kerut-kerut nih, jadi tampak tangannya jenjang gitu. Iya benar. Selain baju muslim, di sini juga ada hijab dan aksesoris lainnya seperti tas dan juga kacamata.
Nah, buat sahabat cantik yang mau terlihat modis namun tetap muslimah, bisa banget nih mengikuti tren fashion busana muslim versi tahun ini. Jangan sampai ketinggalan informasi menarik lainnya ya, dan tetap saksikan cerita di balik hijab hanya di Trans TV.